Bruno Abimanyu nunggu di kiri. Weber, kita saksikan. Oh, luar biasa. Luar biasa tadi tandukan dari Greg Nekolo. 98% harusnya menjadi gol. Lagi-lagi Fahru Rozi Kuba. Sebuah pertunjukan yang kembali menambah deretan kiper-kiper hebat Indonesia. Ada Teja Pakualam, ada juga Emrido di sisi yang berlawanan. Ini dia, kita lihat masih bisa menggunakan kaki kirinya. Tandukan adalah bola yang paling sulit dibaca oleh setiap kiper. Kita lihat berkali-kali Fahru Rozi Kuba jadi mimpi buruk bagi Madura United sampai dengan menit ke-82. Masih ada 8 menit sisa. Ingat, seorang kiper bisa bermain baik selama 88 menit, tapi di sisa menit terakhir kalau dia bermain buruk atau blunder, maka dia tetap akan jadi pecundang. Ya, dan kembali kita lihat ada pemain terkapar dan tim medis segera Ganjar Mukti nampaknya. Ya, ini dia pemain yang juga cukup ciamik penampilannya, berduet dengan Adam Mitter sejauh ini. Oh, luar biasa Persiraja Banda Aceh. Terlepas dari kegagalan mereka dalam menciptakan gol sampai dengan pertandingan kedua di musim ini, gawang mereka, gawang dari Fahru Rozi Kuba, gawang dari Persiraja Banda Aceh sudah 172 menit belum kebobolan. Ya, 1 poin positif bisa kita ambil dari permainan anak asuh Henry Susilo. Mereka punya pertahanan yang solid, punya disiplin yang luar biasa, dan juga punya kekompakan yang bisa diandalkan. Nazrul Fahmi tadi kalah berduel dengan Marco Sandi. Vanderlei maksudnya tadi kepada Hamdi, namun gagal menemui sasaran. Jemerson lakukan overlapping biasanya nih. Iya, betul sekali. Jemerson donokan bola. Apa yang terjadi? Ya, ketika pemain melakukan overlapping, memang oksigen yang masuk ke tubuh semakin berkurang dan semakin menyulitkan untuk berpikir secara fresh begitu. Jadi ketika melepaskan bola kadang sudah mulai tidak konsentrasi. Kita lihat tadi bagaimana dia terburu-buru menurut saya ketika memberikan terupas kepada Greg Nekolo dan tidak akurat tentunya. Aris Tuaharea. Ya, pasti tidak mungkin memuaskan kedua pihak ya, karena pasti ada satu yang merasa dirugikan. Manuel Oti kali ini coba memberikan umpan. Ya, untuk kesekian kalinya Oti kehilangan atau salah umpan atau berhasil direbut. Miftahul Hamdi, Wanderlei, baik sekali kerja sama dua pemain ini, menunggu dua pemain. Tentu saja. Oh, salah komunikasi tadi antara Jemerson dengan Emrido. Manuel Oti kali ini coba bangun serangan dari belakang. Tidak ada yang menjaga, hanya dikawal oleh Ferry Komul. Terobosan pada Bruno Matos. Kita lihat tentu saja dalam keamanan dari Adam Mitter. Ya, kita saksikan ada protes dari Bruno Matos bahwa Muhammad Kevi, pemain bernomor punggung 99, Muhammad Kevi Syahertian, akan segera masuk menggantikan Haris Tuaharea yang memang kurang maksimal. Pemain nomor punggung 12 Haris Tuaharea masuk pemain nomor punggung 9. Pemain muda yang tentunya diharapkan bisa memberikan kebugaran begitu di lini tengah dari Madura United. Ya, penampilannya memang cukup baik ketika Madura United berkiprah di Piala Gubernur Jatim beberapa waktu lalu. Dan juga sempat menjadi penentu kemenangan bagi Madura United atas Persik saat itu. Namun memang masih perlu jam terbang yang lebih banyak bagi dia untuk bisa mendapatkan tempat utama di Madura United yang
bertabur bintang. Pertandingan dilanjutkan, tersisa kurang dari 5 menit di waktu normal tentunya. Kita saksikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua tim di sisa waktu yang berharga ini tentunya. Persiraja semakin nyaman dengan target mereka, bermain imbang. Meskipun mereka juga tentunya berharap bisa menciptakan gol. Lagi-lagi kita lihat bagaimana militansi permainan dari Laskar Encong. Halau bola yang dari sempat kembali, pergantian pemain dilakukan. Kali ini dari Persiraja Banda Aceh, Samir Ayas Ahmed harus ditarik keluar. Digantikan oleh pemain bernomor 23 Hasanur Rizal, pemain asal Aceh besar, usia 24 tahun. Yang musim lalu juga membantu Persiraja Banda Aceh promosi ke Liga 1. Musim lalunya lagi dia membela Aceh United. Seorang pemain depan. Kali ini Bruno Matos, Madura United sudah dilakukan. Lagi-lagi Fakhrul Rozi, Kuba. Namun masih ada tekanan kedua. Apa yang terjadi? Kita lihat tangkapan yang sangat luar biasa. Lengket seperti ada lemnya tadi kita lihat. Mantap sekali kita lihat Fakhrul Rozi, Kuba. Bukan hanya pandai dalam membaca permainan, tapi juga kita lihat skill individunya ini mantap sekali. Bahkan ada gangguan tadi sedikit dari Farudin Arianto, namun dia tidak terpengaruh. Ini dia. Mantap sekali. Dan bagaimana dia mengamankan bola, cara jatuh juga sangat baik skillnya. Tersisa sangat sedikit sekali pertandingan di malam hari ini. Kita saksikan bagaimana kedua tim akan coba memanfaatkan waktu. Ini dia. Sedikit ada miss tadi dari Fakhrul Rozi, namun masih mampu diamankan dengan baik. Nunggu Miftahul Hamdi jaga dengan ketat oleh Andi Krenika Rama. Sayang sekali. Dan juga di sisi lain Jacob Pepper membaca tekanan atau pola penyerangan lawan dengan sangat cerdik, dengan memudahkan dia dalam mematahkan serangan. Dibal diblok oleh Andik tadi. Gantian ke pemain kali ini Nakata, namun tentunya bukan Hidetoshi Nakata yang pernah membela Perugia dan AS Roma. Adalah Nakata yang berbeda, Muklis Nakata, pemain asal Aceh besar. Luar biasa. Ada dua pemain asal Aceh besar yang saat ini ada di atas lapangan membela Persiraja Banda Aceh, menggantikan Wanderlei. Ini dah Muklis Nakata, pemain kelahiran Aceh besar berusia 31 tahun, yang sepanjang hidupnya hanya membela satu klub, one man one club, Persiraja Banda Aceh. Sudah 11 tahun dia membela Persiraja Banda Aceh, bahkan 13 tahun sejak di level youth level club. Banyak beroperasi di tengah dan juga di sebagai winger juga. Ya, kita tunggu bagaimana peran dari dua pemain asal Aceh besar yang sudah memasuki lapangan tentunya. Ya, kembali kita lihat kesempatan di menit-menit terakhir diperoleh oleh tuan rumah melalui bola mati. Apakah pemain Madura United mampu mencatatkan sebagai tim pertama yang menjebol gawang Persiraja Banda Aceh untuk pertama kalinya musim ini? Sementara wasit Agus Fauzan Arifin memberikan kode berhentikan stopwatch karena ada pemain yang harus ditarik keluar. Iya, Rezang Baskoro nampaknya. Farudin Arianto tampaknya tadi mengecek ya, benar gak waktunya diberhentiin.
pendukung Madura United masih juga terus mencoba memberikan dukungan kepada tim kesayangannya. Sementara ini satu peluang yang diperoleh oleh Bruno Ibal, kerjasama dia dengan Rezan Baskoro. Ya, sementara itu ada peluang di baru saja yang didapatkan oleh Madura United. Ya, Jemerson nampaknya akan lihat dalam tangan uang kalau memang ada. Dan gawang lebih dulu kali ini Fahrul Rozi, jauh ke depan tentunya baik sekali. Bal tadi yang coba meneruskan, oh tergelincir namun di cover oleh Fahrudin. Jauh ke depan, nah, tidak akurat tadi umpan yang dilepaskan, dimaksudkan kepada Emmanuel Oti sebenarnya. Andik Rendika Rama, Bruno, Emmanuel Oti, oh mencoba tadi mengelabui penjaga gawang. Idenya sudah cukup baik karena memang Fahrul Rozi ini suka langsung keluar dari teritorinya menyambar bola, sehingga memang mungkin ini dibaca oleh Oti dengan mencoba melakukan syuting langsung bukan operan. Ini dia, oh cerdik sekali namun memang kurang kencang ya. Pandai sekali tadi Emmanuel Oti dalam membaca karakter lawan. Ya hanya tersisa mungkin kurang lebih 1 menit lebih sedikit pertandingan di Ratu Pemelingan malam hari ini di Pulau Madura antara Madura United dan juga Persiraja Banda Aceh Sport. Masih tentu saja kacamata alias 0-0. Ibal dapatkan bola susah. Marco Sandi menggunakan body balance yang cukup baik. Andik Rama, Andik kepada Oti, Pepper, Marco, umpan dengan punggung kaki, terkejar nampaknya. Andik